ya. Mohon maaf nih ngerepotin kita. Syukur tadi juga video penenang untuk guru mama ini masih ingat. Hidup kita ini tidak panjang, bapak-bapak ibu. Berapa lama sih kita hidup di dunia? Berapa lama? Bahkan di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala berulang kali mengingatkan, karena Dia tahu, Allah pencipta kita. Allah itu tahu bagaimana jiwa manusia. Kalau dikasih nikmat sedikit, dia lupa diri. Dikasih umur sedikit panjang, wah dia sombong. Maka Allah ingatkan, hei umat Muhammad dalam Al-Quran kan, jangan sombong, karena kami sudah pernah menciptakan manusia yang jauh lebih panjang umurnya dari kalian, dan mereka mati juga. Coba umatnya Nabi Nuh alaihissalam ya. Gambarannya wala bisa fi qaumihi alfasanatin illa khamsina ama. Nabi Nuh itu tinggal di tengah kaumnya selama 1000 tahun kurang 50. Artinya apa? 950 tahun Nabi Nuh itu berdakwah. Ada kita pernah mimpi punya umur 950 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Saya sudah osteoporosis kita. Apa osteoporosis itu? Bahasa Sasak tua geger, baluk bulu, 100, udah luar biasa. Orang ziarah ke dia, orang 100 tahun umurnya. Heran, ada yang 100 tahun umurnya. Kagum. Ini 950 tahun. Jadi kita sekarang jangan sombong. Allah pernah menciptakan yang umurnya 10 kali lipat dari kita. Kemana mereka sekarang? Tahu nah, mana dia sekarang? Hah? Di mana dia tempatnya? Di perut bumi. Sudah selesai ya. Asyaddu quwwatan, bukan hanya yang lebih panjang umurnya, yang betaknya lebih belit dari kita juga banyak. Jadi kalau bapak-bapak fitness itu jangan sombong. Lihat di kaca, besar. Kecil itu pak. Zaman dulu itu besar-besar. Bahkan katanya Nabi Adam alaihissalam itu tingginya itu sampai berapa belas depa katanya. Mungkin sampai atap masjid ini tingginya. Nabi Adam alaihissalam dan orang-orang itu besar. Dan itu tidak mustahil. Kenapa? Hewan-hewan dulu jauh lebih besar dari hewan sekarang. Dulu dinosaurus kayak apa besarnya. Sekarang gajah saja sudah kaget kita. Kalau gajah sekarang zaman dinosaurus marah tedes. Apa tedes? Marah tedes. Seperti semut kecil gajah zaman sekarang. Kalau zaman dulu tuh dinosaurus belik-belik marah apa jadi. Bahasa Sasak, saya ada Sasak sini. Kayak besar rumah hewan zaman dulu. Jangan sombong kita. Kita ini cenderung semakin kecil dan semakin lemah, walaupun ilmu dan teknologi semakin maju. Tapi manusia itu sebenarnya sudah punya banyak keterbatasan. Karena itu kita jangan sombong. Tidak boleh menyombongkan fisik, tidak boleh menyombongkan apalagi yang di luar fisik kita. Karena semuanya sifatnya hanya sementara. Orientasikanlah diri kita pada hidup yang sebentar ini kepada sesuatu yang memang betul-betul penting. Apa itu? Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Yuk kita jaga iman kita. Mari kita tambah amal soleh kita. Udah. Itu sudah. Jangan terlalu banyak kita berpikir macam-macam. Mari kita jaga iman kita, tambah amal soleh kita. Kata amal soleh itu isinya lapang sekali. Semua hal yang membawa kebaikan untuk diri kita dan orang lain, serta tidak melanggar prinsip ajaran agama, maka itu amal soleh.
Bahkan bukan hanya yang membawa kebaikan, yang menghindarkan dari keburukan. Sesuatu yang menghindarkan kita dari keburukan dan tidak bertentangan dengan tuntunan agama, itu amal soleh. Jadi dua sisi. Maka bapak-bapak, ibu, kalau kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kasih sedekah orang, amal soleh. Bantu orang yang kesulitan, amal soleh. Menyingkirkan bahaya dari jalan, entah itu duri, batu, apa saja yang membahayakan, ya. Paku, atau kalau ada lubang di jalan kita tutup, itu amal soleh. Kalau tidak bisa melaksanakan amal soleh, ya, yang membawa kebaikan untuk orang, maka lakukanlah amal soleh dalam bentuk tidak membawa kemudaratan untuk orang. Apa bentuknya? Kata Rasulullah SAW, al-kafu anil aza, mencegah diri kita dari memudaratkan orang. Mulut jangan ngatain orang, itu amal soleh. Jadi kita diam, ya. Nggak usah komen-komen. Ada orang ngomongin misalnya, ini si bapak ini begini gini, kita diam saja. Itu amal soleh. Karena apa? Kita menghindarkan orang dari mudaratnya mulut kita. Jadi amal soleh itu ada yang aktif, ada yang pasif. Dua-duanya itu amal soleh. Dan dua-duanya dipuji oleh Rasul. Dan amal soleh yang pasif itu juga manfaatnya, kegunaannya kadang-kadang jauh lebih penting daripada amal yang aktif pada masa-masa tertentu, terutama pada saat menyebarnya fitnah. Yang namanya fitnah itu biasanya dari mulut manusia. Maka kalau kita mau memutus rantai fitnah, salah satu jalan paling bagus kita diam. Coba misalnya fitnah melalui WA. Kenapa fitnah melalui WA itu bisa tersebar? Karena kita share. Bagaimana cara kita menghentikannya? Kita diam, nggak usah kita bagi lagi, kita terima, sudah diam. Kalau semua diam, maka berhenti fitnah itu. Mau segalak-galaknya, mau sehebat-hebatnya fitnah, kalau kita manusia kita diam, tidak ikut, maka selesai dia. Energi fitnah itu adalah dari gerak kita. Kalau kita diam, selesai dia, mau apapun namanya. Tapi kalau kita aktif bergerak, maka fitnah yang kecil itu akan berlipat. Semakin. Maka bapak-bapak ibu, kita semua ini kalau kalau dalam bahasa Al-Quran, ya, semua takdir itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ikhtiar kita ini sangat menentukan dalam kehidupan dunia ini.